Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Pono, Pak Samin? Alhamdulillah, kabar sehat. sehat. Iya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan kucing. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Hambali sebagai pengamat atau observer. Kemudian Pak Pono mungkin sebagai coach dan Pak Samin sebagai kuci. Sebelum acara ini dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Pono berkenaan dengan kompetensi ya sebagai seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan atau saya amati, yaitu yang pertama itu tentang alur tirta. Tentunya alur tirta itu meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nantinya dalam kucingnya Pak Pono dan Pak Samin itu nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan ya. Kemudian yang kedua itu kompetensi yang dimiliki Pak Pono. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan. Kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Pono? Ya. Baiklah Pak Hambali, maka pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mencoba untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, ya. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot atau ketercapaiannya itu seperti apa? Indikatornya nanti apabila Pak Samin sebagai coach itu bisa menggali ide, gagasan untuk mengatasi permasalahannya sendiri yang dihadapi di kelas ya. Berarti menurut saya itu jika itu sudah dilakukan berarti saya sudah bisa membuat pertanyaan yang buat dalam ukuran tertentu gitu. Iya. Oke, berarti Pak Pono sebagai coach ingin Pak Samin sebagai kuci itu mendapatkan solusi ya atau memunculkan ide-ide yang baru begitu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Ya. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Pono dan Pak Samin untuk mempraktekannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Samin. Waalaikumsalam Pak Pono. Bagaimana kabarnya nih Pak Samin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana nih Pak Samin? Dengar-dengar Ya. ada sesuatu yang mau diceritakan dengan saya? Begini Pak Pono. Iya. Saya itu butuh, ya artinya butuh teman curhat untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas terkait dengan motivasi belajar anak Pak. Sehingga yang perlu saya sampaikan kepada Pak Pono, saya ceritakan bahwa anak-anak saya itu mempunyai minat belajar yang sangat kurang Pak Pono. Terbukti saat pelaksanaan pembelajaran baik dalam pembelajaran berkelompok maupun individu itu masih banyak sekali anak-anak yang belum berani tampil di depan karena mungkin kurang menguasai materi dan lain sebagainya, dan mungkin karena minat belajarnya kurang sehingga ketika saya tunjuk belum berani maju. Bahkan harapan saya itu kepengen anak-anak itu tanpa saya tunjuk itu sudah tunjuk jari Pak Pono, tunjuk jari untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Begitu Pak Pono. Oh iya, jadi Pak Samin menghendaki agar anak-anak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi ya Pak ya. Kalau bisa sebelum diberikan kesempatan atau barangkali ketika begitu diberikan kesempatan untuk bertanya langsung tunjuk jari begitu ya. Dan selain itu juga nanti anak-anak juga berani tampil di depan ya. Karena anak yang tampil di depan itu menunjukkan kesiapannya dalam mengerjakan tugas ya. Berarti anak itu sudah menguasai materi ya. Baik ya. Iya. Kalau boleh saya tahu itu yang sudah dilakukan Pak Samin itu apa saja Pak? Barangkali.
selama ini saya sudah melakukan beberapa hal terkait dengan tujuan saya karena anak itu mempunyai minat belajar yang tinggi, yaitu dengan memberikan hadiah. Ketika siapa yang maju duluan itu akan saya berikan hadiah. Ternyata masih saja belum ada yang berani tampil di depan tanpa diperintah. Kemudian juga dengan memberi iming-iming nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Itu masih belum bisa mendorong siswa untuk mempunyai minat belajar yang tinggi, Pak. Ya. Berarti Pak Samin sudah melakukan kegiatan, melakukan usaha dengan memberikan reward ya atau hadiah ya, dan juga dengan nilai yang bagus lah bagi anak yang mampu ya. Namun tetap juga masih belum bisa membangkitkan motivasi itu ya Pak ya. Ya bagus ya. Terima kasih atas informasinya. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak Samin nih, menurut Pak Samin kira-kira ini agar anak-anak tuh bisa meningkat motivasinya, yang barangkali Pak Samin belum lakukan atau sudah dalam pikiran Pak Samin tapi belum dilaksanakan, itu kira-kira apa Pak Samin? Begini, saya sudah selain memberikan reward pada anak-anak, saya juga sudah pernah berkoordinasi dengan orang tua, wali murid, juga teman sejawat, kepala sekolah, namun begitu masih kurang lah. Saya punya gagasan yang pertama, akan saya coba membuat angket atau buku kontrol belajar siswa dengan wali murid, artinya dengan nanti diberikan buku kontrol agar orang tua bisa mengontrol belajar di rumah. Kemudian juga akan memanfaatkan perpustakaan. Barangkali di perpus nanti anak-anak bisa termotivasi dengan banyaknya buku-buku, buku cerita maupun buku-buku yang lainnya. Kemudian akan saya coba untuk pembelajaran yang baru, artinya metode menggunakan alat peraga yang lebih menarik. Barangkali sesekali akan saya coba belajar dengan video dan audio ataupun yang lainnya. Begitu Pak Pono rencananya. Iya, jadi kalau boleh saya rangkum, berarti Pak Samin akan mencoba menerapkan pembelajaran agar menjadi menarik bagi siswa, dan Pak Samin akan mencoba memotivasi atau meningkatkan motivasi belajar siswa dengan satu menggunakan buku kontrol ya, yang nanti akan diberikan kepada siswa, kemudian nanti dikontrol oleh orang tua di rumah ya. Kemudian yang kedua, Pak Samin juga akan menggalakkan anak-anak untuk pergi ke perpustakaan dan untuk belajar di sana ya. Kemudian yang ketiga, Pak Samin juga akan mengembangkan pembelajaran yang bervariasi sehingga menyenangkan bagi siswa ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak Samin nih, menurut Pak Samin ini yang di antara tiga ini yang mungkin mau diprioritaskan atau yang didahulukan dari tiga alternatif ini mana Pak? Baik, yang pertama mungkin saya akan mengutamakan membuat buku kontrol siswa agar orang tua berikut serta dalam pemantauan terhadap belajar anak, sehingga anak akan termotivasi, terdorong untuk bisa mempunyai kesadaran diri terkait dengan semangat belajarnya. Kemudian untuk yang prioritas berikutnya yaitu pemanfaatan perpustakaan, Pak. Artinya di sekolah ada perpus, nanti akan sesekali kita kirim ke perpus untuk anak-anak bisa bebas memilih bacaan, cerita maupun yang lainnya. Kemudian untuk pembelajaran metode penggunaan audio dan alat peraga itu nanti seiring sejalan, sambil jalan akan kita coba sambil mempersiapkan perlengkapannya. Rencananya seperti itu Pak Pon. Iya, bagus sekali Pak Samin. Jadi yang mau dilakukan pertama kali adalah membuat buku kontrol ya, agar wali murid juga terlibat dalam membangkitkan motivasi belajar anak ya. Betul. Jadi nanti sesuai dengan trilogi pendidikan, kan ada pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat lah ya. Jadi nanti akan menjangkau itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menggalakkan anak-anak untuk lebih sering ke perpustakaan ya, supaya mereka itu belajar lebih banyak di perpustakaan ya. Mengenai pembelajaran bervariasi memang bagus sekali, tapi mungkin kan karena memang membutuhkan rencana yang matang ya untuk mendapatkan pembelajaran yang bagus, kan perlu rencana yang matang ya. Sekali Pak Samin. Kemudian kedua Pak Samin ini yang pihak yang mungkin terlibat dalam menerapkan
rencana Pak Samin siapa saja Pak Samin? Nanti saya akan melibatkan terutama wali murid karena yang bersangkutan langsung terkait dengan anak-anaknya di rumah, kemudian juga tidak meninggalkan kepala sekolah, kemudian teman guru untuk bisa saya mintai pendapat dan izinnya juga, kemudian juga anak-anak akan selalu saya motivasi, Pak. Iya. Bagus sekali Pak Samin. Jadi saya tertarik sekali dengan ide yang dikatakan Pak Samin ini. Yang satu adalah akan melibatkan wali murid Pak Samin, melibatkan orang tua itu sudah membawa wali murid untuk peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi secara otomatis memberikan dampak yang lebih luas tentang pendidikan bagi lingkungannya ya. Yang kemudian adanya keterlibatan dari wali murid, dari teman sejawat ya, dari rekan guru ya, itu juga itu benar sekali ya. Sehingga nanti akan semangat atau untuk perbaikan dalam pendidikan itu akan lebih meluas lagi ya. Karena di sini Pak Samin menggunakan perpustakaan ya. Perpustakaan kan milik sekolah ya. Jadi mau tidak mau memang adanya keterlibatan dari kepala sekolah. Minimal ada izin daripada kepala sekolah Pak Samin ya. Betul. Menarik sekali Pak Samin. Menurut saya itu menarik sekali ini Pak Samin. Nah, atas rencana yang luar biasanya Pak Samin ini, yang menurut saya itu luar biasa ini, kira-kira mau dimulai kapan Pak Samin? Mau minggu depan? Mungkin yang pertama terkait dengan buku kontrol itu mungkin minggu depan, minggu kedua atau 2 minggu yang akan datang sudah siap, sudah terlaksana karena sekarang sudah saya saya mulai buat, kemudian sudah siap konsep, nanti insya Allah minggu kedua sudah mulai terlaksana. Dan yang lainnya nanti seiring sejalan Pak, kita nipil. Oh iya, betul sekali Pak Samin. Jadi mengenai buku kontrol ini sudah mulai disiapkan ya Pak Samin ya. Sudah mulai, jadi sudah ada langkah, sudah ada usaha dari sekarang, mulai dari diri ya. Baik ya, terima kasih sekali Pak Samin atas diskusinya. Saya juga mengambil banyak pelajaran dari Pak Samin ini yang luar biasa. Lah, menurut Pak Samin nih, setelah mengikuti diskusi kita kali ini, setelah berdiskusi dengan kami, dengan saya ini, bagaimana perasaan Pak Samin? Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ya dalam hal ini praktek coaching, perasaan saya menjadi lebih lega dan menjadi lebih mantap untuk melaksanakan rencana saya ke depan. Barangkali bisa merubah suasana anak didik saya menjadi termotivasi dan lebih antusias, lebih bersemangat, minat belajarnya tinggi, Pak. Ya, amin. Saya doakan Pak Samin semoga usahanya Pak Samin diridhoi Allah dan bisa terlaksana dengan baik, dapatkan hasil yang seperti yang diharapkan atau kalau bisa itu melebihi yang diharapkan Pak Samin. Karena menurut saya itu strategi sudah sangat bagus sekali. Selain melibatkan orang tua siswa, juga membuat karya bentuk buku kontrol, juga yang buat karya itu juga kemudian akan memperbaiki atau memodifikasi pembelajaran yang jadi lebih berkualitas. Itu sangat luar biasa sekali itu Pak Samin. Menurut saya itu luar biasa sekali ya. Terima kasih atas diskusinya dengan kali ini ya Pak Samin ya. Dengan saya kali ini saya banyak mengambil pelajaran dari Pak Samin. Semoga apa yang dilakukan Pak Samin ini atau pengetahuan yang saya dapat dari Pak Samin ini juga nanti dapat saya terapkan di kelas saya Pak Samin dalam mengatasi sama-sama masalah yang sama ya. Kiranya sekian saja dulu Pak Samin ya untuk kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih praktek kucingnya oleh Pak Pono dan Pak Samin. Namun di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Pono. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi perjalanan kucing tadi secara garis besar untuk alur Tirta. Itu tadi sudah tampak semua ya, dari tujuan sampai dengan tanggung jawabnya sudah tampak. Nah, untuk itu saya simpulkan alur Tirta itu sudah tercapai dalam praktek kucing hari ini. Kemudian yang kedua, itu Pak Pono tadi mengatakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi juga sudah tampak sekali karena Pak Pono sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide
atau gagasan dari Pak Samin sehingga dapat memberikan solusi ya untuk Pak Samin. Seperti itu. Nah, oke, sekarang Pak Pono coba apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi. Menurut Pak Pono itu apa? Menurut saya indikator yang utama dari pengembangan dalam kemampuan membuat pertanian berbobot adalah dengan munculnya ide dari Pak Samin untuk memperbaiki ya pembelajarannya atau solusi untuk mengatasi permasalahannya, yaitu dengan membuat buku kontrol, kemudian mengadakan pembelajaran kepekaan, dan juga untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi mungkin dalam itu menurut saya sudah bisa tercapai, Pak. Nah, ya bagus. Nah, sekarang untuk coaching yang akan datang, misalnya ada coaching lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Pono pada coaching hari ini? Coba. Menurut saya kehadiran secara penuh itu masih perlu dikembangkan, dan juga kemampuan dalam pertanyaan berbobot juga menurut saya masih perlu dikembangkan lagi, karena walaupun sekarang juga sudah tampak, tapi menurut saya itu belum maksimal ya. Jadi mungkin itu perlu dikembangkan lagi supaya lebih mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya, Pak Pono, Pak Samin. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Pak Pono dan Pak Samin yang sudah bisa menemukan solusi Pak Samin. Nah, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.